Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rotvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil codingan saya sebagai salah satu bentuk tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek praktikum yang ketujuh. Nah, di sini ada beberapa aturan video demo. Yang pertama, kita disuruh menjalankan aplikasi melalui kelas app_name.java. Jadi terlebih dahulu kita buka NetBeans kita. Nah, di sini tadi kan kita disuruh menjalankan main class app. Di sini kita atur dulu main classnya itu menjadi app. Udah diatur sesuai dengan modul. Kemudian tinggal kita okein aja. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini udah muncul ya. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk melakukan tambah data tanpa mengisi to do. Jadi kita di sini to do, dalam to do ini kita nggak memasukkan atau menginput data apapun, langsung kita klik tambah data. Nah, jadi pesannya layar akan menampilkan pesan error di mana data to do tidak boleh kosong. Kemudian kita lanjut melakukan tambah data dengan data to do kecil dari 6 karakter. Berarti data to do kan yang valid itu harus lebih dari 6 karakter. Kita bikin dulu kurang dari 6 karakter, misalnya ini kan 1 karakter doang. Kita tambah, dia akan menampilkan pesan error di mana panjang karakter to do minimal 6. Kemudian kita disuruh melakukan 3 tambah data baru dengan data to do yang valid. Nah, misalnya kita bikin belajar PBO. Ini kan lebih dari 6 karakter, jadi ini valid. Kemudian belajar sisdik. Dan terakhir kita bikin mengerjakan tugas saja. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengubah data dengan tidak memilih data to do pada tabel. Kita disuruh melakukan tambah data dengan data to do yang telah tersedia pada tabel. Nah, jadi kita mau menambah data tapi datanya itu udah tersedia dalam tabel to do. Misalnya itu kayak misalnya belajar PBO kan udah tersedia. Tapi kita bikin tambah, dia akan menampilkan pesan error di mana data to do telah tersedia. Kemudian kita mengubah data dengan tidak memiliki data to do pada tabel. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah data, kita harus memilih salah satu dari data yang di sini. Misalnya pada instruksi ini kita disuruh tidak memilih salah satu data. Langsung kita ubah aja, dia akan menampilkan pesan error di mana data ini kita kosongin dulu. Kita bikin ubah data tanpa kita pilih. Dia akan menampilkan pesan error di mana belum ada data to do yang dipilih. Kemudian mengubah data to do dengan data kosong. Jadi misalnya kita pilih nih belajar sisdik, kita mau ngubah tapi kita bikin jadi to do kosong. Kita ubah, dia juga akan menampilkan pesan error di mana data to do itu tidak boleh kosong. Jadi data to do itu harus berisi di mana isinya itu harus minimal 6 karakter juga. Nah, kemudian mengubah data to do dengan panjang karakter kurang dari 6. Nah, kita pilih misalnya belajar sisdik. Kita ubah menjadi A doang. A kan 1 karakter. Berarti ini harusnya nggak bisa. Nah, dia muncul pesan error di mana panjang karakter to do-nya itu minimal harus 6. Kemudian kita disuruh mengubah data to do dengan data yang telah tersedia pada tabel. Nah, misalnya kita mau mengerjakan tugas ini menjadi belajar sisdi. Dimana seperti yang kita tahu kan, belajar sisdi ini udah tersedia dalam tabel kita. Jadi nanti dia bakalan, kalau misalnya kita bikin seperti ini, dia bakalan terduplikasi datanya. Nah, kalau misalnya dalam case kita kan to do itu nggak boleh duplikat ya, jadi harus 1 doang. Nah, jadi kalau misalnya kita ubah mengerjakan tugas menjadi belajar sisdi, dia akan menampilkan pesan error di mana data to do telah tersedia. Kemudian kita mengubah data to do dengan data yang valid. Berarti mengubah data to do dengan data yang valid berarti dia harus minimal karakternya 6. Terus dia datanya belum tersedia. Misalnya kita ubah mengerjakan tugas ini menjadi
belajar Propstat. Kita ubah. Nah, dia berhasil terubah. Tadi kan mengerjakan tugas menjadi belajar Propstat. Nah, kemudian kita lanjut menghapus data tuduh dengan tidak memilih data tuduh pada tabel. Jadi misalnya kita hapus nih. Kalau kita mau menghapus kan kita harus memiliki salah satu dari tiga ini. Tapi pada instruksi ini kita disuruh nggak memilih apa-apa. Kita langsung tekan hapus, maka dia akan menampilkan pesan error di mana belum ada data tuduh yang dipilih. Kemudian menghapus data tuduh dengan tindakan yang valid. Jadi kita pilih data dari tabel tuduh, kemudian kita hapus. Nah, dia terhapus ya, berarti dia valid. Kemudian kita disuruh mengurutkan data tabel secara descending. Nah, belajar PBO dan belajar statistik. Berarti descending itu dari Z ke A. Berarti nanti S dulu baru B. Urutkan. Nah, dia ada benar ya. Kemudian mengurutkan data tabel secara ascending. Berarti kebalikannya, berarti belajar PBO dulu baru belajar SISDIK nanti. Nah, dia ada benar juga. Kemudian kita lanjut ke melakukan pencarian data pada tabel termasuk hasil pencarian. Nah, kita misalnya mau mencari belajar. Belajar dalam tabel tuduh ini kan ada dua, belajar PBO dan belajar SISDIK. Berarti nanti hasil yang ditampilkan itu harus dua juga, dimana hasilnya itu belajar PBO dan belajar SISDIK ditampilkan. Nah, benar ya, berarti belajar itu ada dua hasilnya. Kemudian kita mengurutkan hasil pencarian secara descending. Descending berarti tadi udah kan, berarti belajar SISDIK dulu baru belajar PBO. Kita urutkan. Nah, dia betul. Kemudian mengurutkan hasil pencarian secara ascending. Ascending berarti kebalikannya, yang tadinya itu adalah belajar PBO, yang tadinya itu belajar SISDIK duluan menjadi belajar PBO yang duluan. Nah, dia akan menampilkan seperti ini, belajar PBO baru belajar SISDIK. Kemudian kita riset data tabel. Nah, kalau misalnya riset data tabel ini ya, output yang diharapkan itu adalah data tabel kita sebelum kita melakukan pencarian. Jadi nanti kan dia akan menghasilkan data-data yang sebelum kita apa ini. Kita coba riset aja. Nah, dia hasilnya belajar PBO dan belajar SISDIK. Karena tadi kan data kita memang cuma tinggal dua ya. Kalau misalnya tadi kita tambahkan mengerjakan ya, misalnya mengerjakan tugas, kita tambahkan, terus misalnya kita cari ini belajar. Nah, kita cari, dia kan tinggal dua. Nah, kalau misalnya riset, hasil yang diharapkan itu dia akan kembali seperti sedia kala. Jadi mengerjakan tugas itu dimunculkan. Dan kalau misalnya kita urutkan secara descending, ini kan belajar SISDIK di atas. Hasil yang diharapkan setelah kita riset, dia akan berubah jadi belajar PBO dulu, belajar SISDIK, baru mengerjakan tugas. Nah, kita riset. Nah, hasilnya benar ya. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun pengetikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.